lagi di podcast kita hari ini. Hari ini kita akan membahas nih topik yang penting banget tentunya. Dan gak mungkin dong aku sendirian pada hari ini. Dan aku ditemenin sama dua temen aku, Yesi dan sama Agnes. Halo. Hai semuanya yang lagi nonton, senang banget bisa ngobrol bareng lagi. Apalagi topik kali ini tuh penting banget untuk dibahas. Halo semuanya, aku Agnes. Topik kita kali ini emang gak cuma relevan nih guys, tapi topik kita kali ini juga menyentuh tentang masalah yang cukup serius di masyarakat, terutama di lingkungan sekolah. Setuju banget Agnes sama Yesi. Jadi hari ini kita akan membahas peran pendidikan agama dan dalam mengurangi perilaku bullying di sekolah. Nah, soalnya akhir-akhir ini tuh banyak banget ya kasus bullying yang kita temuin tuh di sekolah-sekolah. Nah, seperti yang kita tahu juga, bullying itu masalah yang serius banget yang gak cuma berdampak pada korbannya, tapi juga mencerminkan kondisi moral di masyarakat. Nah, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, jangan lupa di like dulu videonya. Oke, langsung aja kita bahas nih. Menurut kalian itu bullying sendiri tuh seperti apa sih? Oke, bullying itu sebenarnya tuh adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun media digital. Bullying bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, mengintimidasi orang lain. Betul banget. Nah, kalau bullying fisik itu contohnya kayak kita mukul teman atau menendang atau mendorong. Kalau bullying verbal itu bisa berupa hinaan atau ejekan. Nah, ada juga nih namanya bullying sosial, seperti mengucilkan seseorang dari satu kelompok. Terus yang lagi sering banget terjadi itu ada cyberbullying, yaitu dia tuh dengan cara menggunakan media sosial atau platform digital gitu untuk menyebarkan kebencian atau mempermalukan orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih lebih dalam tentang landasan teori dari pembahasan kita hari ini. Seperti yang kita tahu tuh bahwa bullying itu adalah masalah yang serius ya, yang butuh pendekatan yang tepat. Nah, menurut kalian sendiri itu bagaimana sih teori-teori yang bisa menjelaskan fenomena bullying ini? Kalau kita bicara soal bullying, salah satu teori utama yang relevan adalah teori dari Always tahun 1993. Dia menjelaskan bahwa bullying itu punya 3 karakteristik utama. Pertama, ada niat untuk menyakiti. Kedua, ada ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Dan ketiga, perilaku ini terjadi berulang kali. Jadi bullying ini bukan sekedar konflik biasa, tetapi sebuah pola kekerasan yang terus berulang dan berdampak besar pada korban. Benar banget ya sih. Selain itu, kita juga bisa melihat dari perspektif teori perkembangan moral Licona pada tahun 1991. Dia bilang kalau moral seseorang itu terbentuk dari 3 aspek utama, yaitu moral knowing atau pemahaman nilai moral. Yang kedua ada moral feeling atau merasakan pentingnya nilai moral. Yang ketiga ada moral action atau mengamalkan nilai moral dalam tindakan. Nah, pendidikan agama tuh berperan penting banget dalam bentuk 3 aspek ini. Kalau anak-anak sering diajarkan tentang empati, kasih sayang, dan toleransi sejak dini, mereka akan berpikir 2 kali untuk melakukan tindakan bullying tersebut. Setuju banget Agnes. Jadi pendidikan agama itu nggak cuma sekedar teori ya, tapi juga ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga sejalan nih dengan teori pembelajaran sosial menurut Bandura tahun 1977 yang menyatakan bahwa anak-anak tuh belajar melalui observasi dan interaksi sosial. Kalau mereka melihat lingkungan yang penuh dengan sikap dan saling menghormati dan kasih sayang, mereka cenderung akan meniru perilaku positif itu. Iya, dan yang gak kalah penting adalah peran lingkungan, terutama keluarga dan sekolah. Menurut teori ekologi perkembangan anak dari Bronfenbrenner tahun 1979, anak berkembang dalam sistem yang saling mempengaruhi, mulai dari keluarga, sekolah, teman sebaya, hingga media sosial. Kalau lingkungan mendukung nilai-nilai positif, kemungkinan anak-anak untuk terlibat dalam kasus bullying akan lebih kecil. Nah, itu kenapa pendekatan pendidikan agama tuh harus lebih aplikatif, bukan sekedar hafalan teori, tapi juga melalui diskusi, role playing, atau studi kasus, supaya anak-anak tuh bisa memahami dampaknya secara nyata. Kalau mereka jadi korban bullying, apa yang bakal mereka rasain. Jadi mereka akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Nah, bener sih. Jadi pendidikan agama tuh memang berperan penting ya dalam membentuk karakteristik anak karena agar mereka tuh menjauhi bullying tersebut, tapi harus didukung juga dengan lingkungan yang baik. Nah, baik di rumah tuh maupun di sekolah. Jadi
semoga teori-teori ini bisa membantu kita ya memahami lebih dalam tentang bagaimana cara mencegah bullying secara efektif. Setuju banget. Nah, dari semua jenis bullying ini kita tuh tahu ya jadinya punya dampak besar. Nah, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, salah satu kasus bullying yang sempat viral itu adalah yang terjadi pada tanggal 26 September 2023, tepatnya di SMPN 2 Cilacap. Nah, gimana nih kalau kita simak dulu contoh video kasusnya bareng-bareng. Akhirnya keluarga korban bully siswa di Cilacap buka suara. Pihak keluarga mendesak agar pelaku diberi hukuman seberat-beratnya. Selain itu keluarga juga mengungkap kondisi terkini dari FF yang kian memburuk. Dikutip dari Tribun Banyumas, hal itu disampaikan oleh kakak FF yakni Cici Mardianti yang menyebut aksi pelaku yang berinisial MK merupakan tindakan yang berlebihan. Terlebih ia mengaku sakit hati saat melihat video penganiayaan yang kini telah beredar di media sosial. Oleh sebab itu Cici berharap ada keadilan dalam kasus tersebut, termasuk hukuman seberat-beratnya yang dijatuhkan kepada pelaku alias MK. Lantas Cici buka suara soal keadaan terkini adiknya. Ia mengatakan FF mengalami luka memar di pipi kiri, pelipis, dahi, dan telinga sebelah kiri. Terlebih kondisi FF menurun pada Rabu 27 September malam lantaran mengeluhkan sakit di bagian perut dan dada. Kondisi itu membuat FF mengalami sesak napas hingga dirujuk ke rumah sakit di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Setelah kita simak video tadi, apa nih pendapat kalian dari video tersebut? Menurut aku kasus ini jadi perhatian publik karena ada video yang beredar di media sosial. Yang tadi kita simak, terlihat seseorang siswa berinisial FF yang masih 14 tahun menjadi korban penganiayaan fisik oleh dua temannya, yaitu WS yang berumur 14 tahun dan MK berumur 15 tahun. Benar ya, saat ini WS dan MK sudah ditetapkan menjadi sebagai tersangka berdasarkan keterangan Kapolresta Cilacap, Kombes Vanky Anis Sugiharto. Motif dari penganiayaan ini adalah karena pelaku atau MK tidak terima pada korban FF mengaku sebagai anggota kelompok barisan siswa atau BASIS, padahal korban sebenarnya bukan anggota kelompok tersebut. Iya sih, masalah ini tuh sebenarnya sepele banget ya, tapi akhirnya tuh berujung pada tindakan kekerasan. Nah, sekarang kedua pelaku tuh dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancamannya itu maksimal sampai 3 tahun 6 bulan penjara dan pasal 170 KUHP tentang kekerasan di muka umum dengan ancaman hingga 7 tahun penjara. Kasus ini benar-benar menyedihkan ya. Kita nggak cuma melihat sisi korban, tapi juga bagaimana pelakunya. Masih sangat muda, hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan moral dan agama di lingkungan sekolah. Setuju. Pendidikan agama itu seharusnya bisa menjadi fondasi untuk kita membentuk karakter anak-anak, terutama tentang bagaimana mereka menghormati dan menyayangi sesama. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih ya, selanjutnya tuh gimana sih menurut kalian tuh peran pendidikan agama dalam mencegah perilaku bullying seperti ini? Kalau menurut aku ya pendidikan agama yang punya peran besar. Semua agama mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan saling menghormati. Kalau anak-anak benar-benar memahami dan menginternalisasi nilai-nilai ini, mereka akan cenderung berpikir 2 kali sebelum menyakiti orang lain. Betul banget. Tapi aku juga merasa pendidikan agama tuh nggak cukup tentang teori doang, tapi harus ada pendekatan yang lebih praktis seperti simulasi empati atau diskusi tentang nilai-nilai moral. Bagaimana perasaan mereka jika mereka berada di posisi korban tersebut. Itu akan sangat membantu anak-anak memahami dampak dari apa yang mereka lakukan. Iya juga sih, selain di sekolah tuh keluarga juga punya peran penting ya. Orang tua itu harus menjadi role model dalam menunjukkan nilai-nilai kasih sayang dan saling menghormati. Kalau lingkungan keluarga positif tuh anak-anak juga cenderung tumbuh dengan nilai moral yang baik ya. Dan yang gak kalah penting adalah keberanian dari sekolah untuk bertindak tegas. Jangan ada pembiaran kayak terhadap kasus bullying ini. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk semua siswa. Setuju. Selain itu, pelaku juga perlu mendapatkan pembinaan moral dan agama.
supaya mereka menyadari kesalahan mereka dan bisa menjadi lebih baik. Oke teman-teman, setelah kita bahas nih berbagai teori dan pendekatan mengenai peran pendidikan agama dalam mencegah bullying, menurut kalian tuh apa simpulan yang tepat dari diskusi kita hari ini? Kalau dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa bullying adalah masalah yang serius, yang berdampak besar pada korban, baik secara fisik maupun psikologis. Pendidikan agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa karena mengajarkan nilai-nilai moral seperti kasih sayang, empati, dan saling menghormati. Setuju ya sih. Selain itu, kita juga membahas bahwa pendidikan agama itu lebih dari sekedar teori. Kita harus ada metode yang lebih praktis seperti diskusi, role playing, atau simulasi empati agar anak-anak bisa benar-benar memahami dampak dari apa yang mereka lakukan. Bener banget sih, selain pendidikan agama, menurut aku lingkungan juga memainkan peran besar ya, terutama keluarga dan sekolah. Jika lingkungan mendukung nilai-nilai positif, maka anak-anak juga akan tumbuh dengan karakter yang lebih baik menurut aku, dan tidak mudah terjerumus dalam tindakan bullying. Nah, kalau bicara soal saran, menurutku sekolah seharusnya lebih aktif dalam mengawasi dan menangani kasus bullying. Jangan sampai ada pembiaran, karena itu bisa memperburuk kondisi korban dan membuat pelaku merasa tidak ada konsekuensi dari perbuatannya. Selain itu, orang tua juga harus lebih terlibat dalam pendidikan moral anak di rumah, di lingkungan sekitar, atau di sekolah. Jadilah role model yang baik karena anak-anak itu pasti belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Kalau orang tua menunjukkan sikap yang saling menghormati dan peduli, anak juga akan melakukan hal yang sama. Dan yang menurut aku yang gak kalah penting ya, itu masyarakat juga harus lebih peduli sih jika melihat kasus bullying ini ya, jangan hanya diam gitu loh. Dukung juga dari korban dan bantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua orang. Jadi intinya mencegah bullying bukan hanya sekedar tugas satu pihak, tapi tanggung jawab kita semua, mulai dari diri sendiri dengan selalu bersikap baik dan menghormati orang lain. Betul banget, perubahan besar itu dimulai dari langkah yang kecil, mulai dari diri kita, dari hal yang sederhana, seperti menyebarkan kebaikan dan tidak membiarkan bullying itu menyebar. Oke teman-teman, itu dia diskusi kita hari ini. Semoga pembahasan hari ini tuh bisa membuka wawasan kita semua ya, dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi. Terima kasih guys sudah ikut diskusi hari ini ya sih Agnes. Sama-sama, semoga kita bisa terus menyebarkan hal-hal positif ya. Oke, sampai jumpa di diskusi berikutnya. Tetap sebarkan kebaikan ya. Sampai jumpa.